Bayangkan seorang ibu renta yang bekerja siang malam demi sesuap nasi, namun balasannya hanyalah bentakan, cemoohan, bahkan hinaan dari darah dagingnya sendiri. Inilah kisah Suminah, seorang janda yang hidup dengan anak laki-laki tunggalnya, Raka. Namun siapa sangka bahwa jalan hidup mereka akan berujung pada tragedi yang tak seorang pun bayangkan. Suminah, perempuan tua yang tubuhnya mulai membungkuk, tetap mengayuh tenaga setiap hari. Pagi ia mencari kayu bakar, siang mencuci pakaian tetangga, malam menjahit baju seadanya. Semua ia lakukan demi Raka, anak lelaki yang seharusnya menjadi penopang di masa tuanya. Namun kenyataan justru berbalik, dan Raka malah menjadi beban berat baginya. Raka, pemuda berusia 20-an, lebih sering rebahan di rumah. Pekerjaan baginya hanya alasan untuk mengeluh. Ia terbiasa bergantung penuh pada ibunya, bahkan uang rokok pun harus dari keringat Suminah. Alih-alih merasa malu, ia justru menuntut lebih, seolah dunia berutang padanya. Sikapnya yang kasar perlahan membuat tetangga geram. Tetapi, di balik kemalasannya, Raka menyimpan kebiasaan buruk yang lebih parah, judi online. Dari ponselnya yang butut, ia mencoba peruntungan, berharap menang besar. Namun kalah terus, ia tak segan mencuri uang dari dompet ibunya. Suminah hanya bisa menahan air mata karena setiap teguran malah berujung bentakan yang melukai hatinya. "Mak, kenapa duitnya cuma segini? Mana cukup buat main?" bentak Raka suatu malam sembari membanting ponsel. Suminah hanya terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin melawan, namun suaranya tercekat oleh rasa takut. Raka mendorongnya hingga hampir terjatuh. Tangisan lirih itu hanya jadi musik latar di telinga anak durhaka. Meski sering diperlakukan begitu, Suminah tetap bekerja keras. Setiap kali tubuhnya lelah, ia teringat masa kecil Raka, anak polos yang dulu ia gendong dengan penuh kasih. Harapan itu membuatnya bertahan. Namun, semakin hari Raka berubah makin jauh. Ia bukan lagi anak yang ia kenal. Tetangga mulai berbisik, durhaka benar anak itu. Suatu pagi, Suminah berjalan ke hutan mencari kayu bakar. Dengan tubuh renta, ia memanggul ranting demi ranting. Hatinya berdoa agar suatu hari Raka berubah. Ia tak peduli tubuhnya sakit, asal anaknya bisa makan. Tetapi tanpa ia sadari, langkahnya ke hutan itu akan menjadi awal malapetaka yang tak terhindarkan. Di rumah Raka terus sibuk dengan gawainya. Sambil merokok, ia melotot ke layar, berharap jackpot datang. Ia bahkan tak peduli ibunya belum kembali. Dalam pikirannya, hidup adalah tentang menang atau kalah. Ia tidak pernah menyadari bahwa di balik keserakahannya, ibunya sedang berjuang melawan bahaya yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, kabar mengejutkan menyebar. Ada yang melihat sekilas bayangan besar di hutan. Suara auman misterius terdengar, membuat warga resah. Beberapa menduga harimau Jawa yang lama tak terlihat kembali berkeliaran. Namun tak seorang pun menyangka sosok tua bernama Suminah akan bersinggungan dengan nasib buruk itu. Saat Suminah kembali membawa kayu, langkahnya terhenti oleh tatapan sepasang mata kuning dari semak gelap. Detik itu, bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mundur, tapi auman menggema, menggetarkan bumi. Suminah tak sadar, bayangan maut sedang menunggunya. Sementara itu, Raka di rumah justru sibuk menghitung kekalahan judi. Tanpa firasat apapun, langkah Suminah kian berat. Kayu di punggungnya membuat tubuh renta itu nyaris roboh. Namun yang membuat napasnya tercekat bukan beban kayu, melainkan suara gesekan dari semak belukar. Seakan ada sesuatu yang mengintai, bergerak perlahan, menunggu saat tepat. Jantungnya berdegup cepat, namun ia berusaha tenang. Meski kakinya mulai gemetar, tiba-tiba dari kegelapan muncul siluet besar dengan mata menyala kuning. Seekor harimau Jawa melangkah keluar, bulunya berkilau diterpa cahaya bulan. Nafasnya berat, aumannya membuat malam mencekam. Suminah ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Dalam hati, ia hanya berdoa, "Ya Tuhan, lindungi aku."
Semoga Raka sadar suatu hari nanti. Di desa, kabar samar tentang Auman itu sudah terdengar. Beberapa warga yang sedang ronda mendiskusikan, khawatir ada korban. Namun tak ada yang tahu bahwa Suminah adalah orang yang kini terjebak di hadapan predator purba itu. Ironisnya, anaknya di rumah malah sibuk marah-marah karena kalah judi ratusan ribu rupiah. Sementara itu, Suminah memberanikan diri menjatuhkan kayu bakar untuk mengurangi beban. Tapi suara ranting patah justru memicu sang harimau. Hewan itu melompat, giginya menyambar udara kosong tepat di depan wajahnya. Suminah berlari sekuat tenaga, meski lututnya terasa mau copot. Tubuh renta itu berusaha melawan takdirnya. Namun kekuatan tua tak sebanding dengan predator buas. Beberapa menit saja, napasnya tersengal, langkahnya goyah. Harimau itu mengepungnya, matanya seolah berkata bahwa inilah akhir. Dalam detik genting, Suminah sempat teringat wajah kecil Raka. Air mata jatuh. "Anakku, maafkan bila hidupmu tak bahagia," ucapnya lirih sebelum terjatuh. Auman mengguncang malam. Warga yang mendengar langsung panik. Beberapa berlari ke arah hutan, membawa obor dan bambu. Namun ketika mereka sampai, yang tersisa hanyalah kayu berserakan dan kain lusuh milik Suminah. Tubuhnya sudah tak tampak, tak ada yang berani mendekat lebih jauh. Desa pun diliputi ketakutan dan duka. Kabar duka itu akhirnya sampai ke telinga Raka. Alih-alih bersedih, ia hanya tertawa miris. Pantas saja nggak pulang-pulang. Ya sudahlah, biar cepat nggak ngerepotin, katanya sambil menyulut rokok. Ucapannya membuat tetangga di sekitar rumahnya terdiam. Tak ada raut sedih, tak ada air mata. Hanya dingin yang memuakkan. Tetangga yang mendengar mulai bergunjing. Anak macam apa itu? Ibunya mati tragis malah ketawa. Beberapa menatapnya dengan jijik, tapi Raka tak peduli. Ia merasa bebas dari beban. "Sekarang duitnya bisa gue pakai sendiri," gumamnya sambil tersenyum sinis. Hatinya semakin gelap, seolah tak ada ruang untuk penyesalan. Namun malam itu, sebuah kejadian aneh muncul. Saat Raka tertidur, ia bermimpi melihat bayangan ibunya, berdarah dan penuh luka. Suminah menatapnya dengan mata kosong. "Raka, apa ini balasanmu?" Suara itu menggema, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Tapi ia segera menepis, cuma mimpi. Besok juga lupa. Yang tidak Raka tahu, sejak malam itu, hidupnya mulai hancur perlahan. Uang judi makin habis, teman-teman menjauhinya, dan ia semakin sering berhalusinasi mendengar auman dari kejauhan. Apakah itu sekadar trauma kabar ibunya, atau ada sesuatu yang lebih gelap sedang mengintainya? Malam-malamnya tak lagi sama. Hari-hari setelah kepergian Suminah berubah jadi neraka bagi Raka. Awalnya ia merasa bebas tanpa beban, namun cepat atau lambat kenyataan menampar keras. Uang hasil curian ibunya habis untuk judi, sementara keberuntungan tak pernah berpihak. Setiap taruhan hanya membawa kekalahan. Perutnya mulai kosong, tapi gengsi membuatnya tak mau bekerja. Raka mencoba berhutang pada teman-teman judinya. Namun bukannya mendapat bantuan, ia justru dicaci. "Duit lu habis. Hahaha, dasar pecundang," ejek mereka. Raka pulang dengan tangan kosong, wajahnya penuh amarah. Di rumah yang kini sunyi tanpa ibunya, hanya kesepian yang menyambut. Kesepian yang perlahan berubah jadi siksaan batin. Malam-malamnya semakin mengerikan. Auman harimau seakan terdengar dari balik jendela. Raka sering terbangun dengan teriakan, merasa ada mata kuning menatapnya. Ia tak berani keluar rumah sendirian. Tetangga yang dulu iba, kini menjauh. Mereka muak dengan sikapnya dan menganggap semua ini sebagai karma dari perbuatan durhaka. Suatu sore, Raka mencoba mencuri ayam tetangga untuk dijual. Namun perbuatannya ketahuan. Ia dipukul, diusir, bahkan diludahi. "Kau bukan manusia, Raka. Ibumu pasti menangis di alam sana," teriak seseorang. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia hanya bisa membalas dengan sumpah serapah. Harga dirinya hancur, reputasinya pun lenyap. Seiring waktu, Raka benar-benar kehilangan segalanya. Rumahnya dijarah, barang-barangnya dijual demi rokok dan judi.
hingga akhirnya ia tak punya tempat tinggal. Malam-malam ia tidur di emperan toko, menahan lapar, tubuhnya kotor dan lemah. Ironis, dulu ia punya seorang ibu yang selalu berkorban, kini tak ada yang peduli padanya. Di sebuah malam sunyi, Raka kembali mendengar auman. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Dari gelap ia melihat sosok ibunya, wajahnya pucat, penuh luka cakar. "Raka, kau durhaka," bisik suara itu. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajah. Ia menjerit histeris, berlari di jalanan, seperti orang gila yang kehilangan akal sehat. Penduduk desa hanya bisa menggeleng menyaksikan Raka meracau di jalan. Ada yang berkata ia kerasukan arwah ibunya. Ada pula yang yakin ia diganggu harimau gaib. Namun satu hal pasti, tak ada yang mau menolong. Semua percaya inilah balasan untuk anak yang tega, menghina dan menyakiti ibunya sendiri. Hari demi hari tubuh Raka semakin kurus. Ia mengais sampah, meminta belas kasihan, tapi tak ada tangan yang mau membantu. Orang-orang lebih memilih menutup pintu. Setiap kali ia teringat ibunya, wajah penuh luka itu muncul lagi dalam mimpi, menatap dengan kecewa. Ia hidup bagai bayangan, terkutuk oleh dosanya sendiri. Suatu pagi, jasad Raka ditemukan di tepi hutan, tempat terakhir ibunya hilang. Tubuhnya lemah, tanpa bekal, dan matanya masih terbuka seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Hanya ada jejak aneh di tanah, mirip cakar, membuat warga kembali merinding. Desa itu mengenang kisah tragis Suminah dan anak durhakanya. Raka berakhir jadi gelandangan, mati mengenaskan tanpa doa. Orang-orang sadar, doa seorang ibu adalah pelindung terbesar, dan durhaka adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Dari cerita ini, satu pesan terpatri jelas. Jangan pernah sia-siakan kasih seorang ibu sebelum semuanya terlambat.